Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brilliant Volume 2. Kali ini saya, perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan, akan membahas soal UAS Ekonomi Manajerial. Untuk soalnya dapat kalian akses di grup Brilliant. Diharapkan teman-teman semua dapat menyimaknya hingga tuntas ya. Baik, untuk soal pertama itu mengenai learning curve, yaitu curve yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas, atau curve yang menunjukkan menurunnya biaya produksi sebagai akibat bertambahnya pengalaman kerja. Nah, di soal nomor 1 ini diketahui bahwa salah satu karyawan di pabrik sepatu itu mempunyai pengalaman 15% dengan kelipatan 3. Ditanyakan berapa koefisien learning curve-nya. Di soal diketahui bahwa pengalamannya 15%. Nah, di sini kita kurangi 15% itu dengan 100 untuk menentukan LC. Jadi didapat 85%. Kelipatan 3. Yang ditanyakan itu adalah koefisien learning curve atau dilambangkan dengan B. Untuk rumus B yaitu min log 1 per LC dibagi dengan log alfa. Jadi kita tinggal ubah dengan angka min log 1 per 0,85 dibagi dengan log 3. Untuk pengerjaan lognya bisa menggunakan kalkulator. Didapatlah B-nya 0,1479. Jadi koefisien learning curve dari pengalaman 15% dengan kelipatan 3 adalah 0,1479. Selanjutnya, nomor 2 masih mengenai learning curve, di mana ada perusahaan jaket kulit di Garut menerima pesanan 1.250 jaket dengan harga pesanan 950.000. Berdasarkan data perusahaan, produk pertama itu dapat diselesaikan 280 menit, pengalaman karyawan 10% dengan kelipatan 2, adapun biaya bahan bakunya 600.000 per jaket, biaya tenaga kerjanya 5.000 per unit. Nah, di sini kita diminta apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak dan berapa pesanan minimal yang dapat diterima apabila perusahaan itu menginginkan keuntungannya 15% dari harga pokok. Nah, di sini kita mencari rata-rata waktu penyelesaian atau Y. Rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali alfa pangkat min B. Karena di sini B-nya itu belum diketahui, maka kita harus hitung dulu B-nya berapa. Untuk menghitung B itu caranya sama kayak di nomor 1. Didapatlah B sama dengan 0,152. Di sini kita tinggal memindahkan angkanya itu ke dalam rumus. Y sama dengan A itu produk pertama diselesaikan, diketahui kan tadi ada 280 menit, lalu alfanya yaitu volume sebanyak 280 jaket, pangkat min B. Min B-nya itu yang tadi 0,152. Di sini kita hitung dulu yang dipangkatkan. Jadi 1.250 pangkat 0,152 baru kita kalikan dengan 280. Didapatlah Y-nya itu 94,72 menit. Setelah didapatkan Y, kita hitung harga pokok produksi. Pertama, biaya tenaga kerja. Untuk menghitung biaya tenaga kerja itu tadi diketahuinya adalah 5.000 per unit per menit. Berarti 94 dikali 72 menit dikali 5.000 sama dengan 473.600 rupiah. Lalu ditambahkan dengan biaya bahan baku 600.000. Didapatlah harga pokok produksinya 1.073.600. Setelah itu kita baru menghitung keuntungan 15% dari harga pokok tersebut. Nah, di sini pertama 1 ditambah dengan 0,15 dikali dengan harga pokok produksinya yaitu 1.073.600. Jadi 1,15 dikali 1.073.600 hasilnya adalah 1.234.640.
itu pesanan minimal jika ingin perusahaan itu mendapat keuntungan sebesar 15%. Nah, karena di sini harga pesanannya itu 950.000, sedangkan ketika perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungannya 15%, itu kan minimalnya adalah 1.234.640. Nah, harga yang di pesanan itu lebih kecil daripada harga pesanan minimalnya. Maka pesanan ini tuh ditolak karena perusahaan akan mengalami kerugian jika pesanan itu diterima. Untuk nomor 3, membahas mengenai multi-market, di mana ada perusahaan Polytron di daerah Kudus menjual TV di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan. Nah, berdasarkan riset pasar, di Pulau Jawa itu laku terjual dengan harga P sama dengan 15.000 dikurangi 12,5 Ki. Sedangkan di Kalimantan itu laku terjual dengan harga P sama dengan 10.000 dikurangi Ki. Dan total biaya yang dikeluarkan itu per minggunya adalah 5 juta ditambah 5.000 Ki. Nah, ditanyakan berapa TV yang terjual di Jawa per minggu dan berapa harga jual per TV di Jawa, lalu berapa TV yang terjual di Kalimantan per minggunya, dan berapa harga jual per TV di Kalimantan. Dan yang ketiga, berapa labanya per minggu. Nah, di sini diibaratkan bahwa J itu Jawa dan K itu Kalimantan. Nah, di sini udah dibedain ya, mana yang price untuk Jawa yaitu PJ, dan untuk price Kalimantan itu lambangnya adalah PK. Langkah pertama, kita mencari total pendapatan dari setiap pulau. Rumusnya P dikali Q. TRJ sama dengan 15.000 min 12,5 Ki dikali Ki sama dengan 15.000 Ki min 12,5 Ki kuadrat. Lalu TRK sama dengan 10.000 min Ki dikali Ki sama dengan 10.000 Ki min Ki kuadrat. Selanjutnya kita mencari MR atau marginal return. MR sendiri rumusnya adalah fungsi turunan dari TR tadi atau total pendapatan yang tadi udah dihitung. Di sini MRJ sama dengan DTRJ dibagi DQ sama dengan yang 15.000 Ki min 12,5 Ki kuadrat ini kita turunkan. Nah, 15.000 Ki diturunkan menjadi 15.000, lalu 12 min 12,5 Ki kuadrat ketika diturunkan menjadi min 25 Ki. Setelah itu kita mencari Q-nya itu berapa. Nah, caranya adalah 25 QJ sama dengan 15.000 yang MRJ tadi kita pindahkan menjadi min MRJ, lalu di QJ-nya sama dengan 15.000 dibagi dengan 25 yaitu 600 min 1 dibagi 25 yaitu 0,04 MRJ. Didapatlah QJ sama dengan 600 min 0,04 MRJ. Lalu untuk Kalimantan juga sama kayak tadi. Nah, di sini kita turunkan dulu yang hasil TR-nya tadi yaitu 10.000 menjadi 10.000 Ki menjadi 10.000. Lalu Ki kuadrat ketika diturunkan menjadi min 2 Ki. Lalu kita cari lagi Q-nya itu berapa. Jadi 2 QK sama dengan 10.000 min MRK. Didapatlah QK-nya sama dengan 10.000 dibagi 2, 5.000 min 1/2 yaitu 0,5 MRK. Jadi QK-nya sama dengan 5.000 min 0,5 MRK. Setelah itu kita mencari tingkat produksi total. Atau rumusnya QT sama dengan QJ ditambah QK. Tadi QJ-nya dan QK-nya sudah diketahui. Nah, di sini kita tinggal ganti aja QJ sama QK-nya pakai angka. Nah, di sini ada 600 min 0,04 MRJ ditambah 5.000 min 0,5 MRK sama dengan
5.000 ditambah dengan 600 jadi 5.600, lalu min 0,04 mr di min dikurang dengan 0,5 mrk jadinya min 0,54 mrt. Jadi kitanya adalah 5.600 min 0,54 mrt. Nah, di sini kita mencari mrt-nya. 0,54 mrt sama dengan 5.600 min kite. Didapatlah mrt-nya 10.370,37 min 1,852 kite. Setelah diketahui MRT, sekarang kita mencari tingkat produksi. Rumusnya MRT sama dengan MCT. Untuk MCT itu dia fungsi turunan dari total cost. Nah, total cost-nya di soal itu adalah 5 juta ditambah 5.000 Ki. MCT sama dengan DTC per DQ. Karena yang diturunkan itu kan variabel Ki-nya. Di sini 5 juta itu nggak ada variabel Ki, maka dia hilang karena diturunkan. Lalu tersisa hanya 5.000 Ki. 5.000 Ki pangkatnya tidak ada, berarti Ki-nya juga hilang. Jadi MCT-nya hanya hasilnya 5.000. Dari sini kita tinggal masukkan ke persamaan MRT sama dengan MCT. Untuk MRT tadi itu 10.370,37 min 1,852 kite sama dengan 5.000. Di sini kita tinggal pindah ruaskan. Yang 5.000 kita pindah ke kiri berarti jadi negatif, dan yang 1,852 kite itu kita pindahkan ke kanan berarti menjadi lawannya positif. Nah, di sini 10.370,37 dikurangi 5.000 hasilnya 5.370,37 sama dengan 1,852 kite. Didapatlah kitenya sama dengan 2.899,77. Jadi tingkat penjualan TV per minggunya adalah 2.899,77 unit. Nah, dari sini kita bisa menghitung tingkat penjualan TV di setiap pulaunya. Pertama, kita hitung dulu, cari tahu dulu tingkat penjualan totalnya. Dengan cara MRT sama dengan 10.370,37 min 1,852 dikali dengan 2.899,77. Hasilnya adalah 5.000 unit per minggu. Dari sini baru kita hitung dari masing-masing pulau. Nah, untuk tingkat penjualan Pulau Jawa itu caranya adalah MRJ sama dengan 5.000 min 25. Ki-nya itu kita ubah dengan tingkat penjualan yang tadi udah dihitung di MRT. Didapat 5.000, jadi 15.000 min 25 kali 5.000 sama dengan min 110.000 unit per minggu. Dan untuk Kalimantan 10.000 min 2 dikali 5.000 sama dengan 0 unit per minggu. Nah, selanjutnya kita baru mencari harga jual TV di setiap pulaunya. Tadi udah diketahui kan untuk tingkat penjualannya itu di Pulau Jawa adalah min 110.000 unit. Berarti di PJ sama dengan 15.000 min 12,5 dikali dengan min 110.000 sama dengan $1.390.000 per TV. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan 10.000 min, karena yang terjualnya hanya 0 maka Ki-nya diganti dengan 0. Hasilnya adalah $10.000 per TV. Nah, itu untuk harga jual TV di Pulau Jawa dan di Kalimantan. Setelah itu kita baru menghitung laba. Untuk laba sendiri rumusnya PJ dikali QJ ditambah PK dikali QK dikurangi dengan TC. Laba sama dengan 1.390.000 dikali min 110.000 ditambah 10.000 dikali 0 dikurangi dengan 5 juta ditambah 5.000 dikali 2.899,77. Dihasilkanlah laba min 152.419.850 per minggu. Nah, kesimpulannya untuk jawab A yaitu
min 110.000 unit TV per minggu terjual di Jawa dengan harga $1.390.000 per TV. Dan untuk B, 0 unit TV per minggu terjual di Kalimantan dengan harga $10.000 per TV. Laba yang diperoleh min 152.919.498.850 per minggu. Nah, ini untuk soal di nomor 3 mengenai multi market. Untuk soal nomor 4 mengenai menghentikan atau melanjutkan produksinya. Di sini ada PT Azeli itu memproduksi alat pemanas air dengan total biaya yang dikeluarkan itu 50 tambah 40 Ki min 6 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki pangkat 3. Nah, berdasarkan survei, alat tersebut laku terjual dengan $40 per alat. Nah, kita diminta apakah sebaiknya PT Azeli ini menghentikan produksi atau melanjutkan. Kalau melanjutkan, berapa keuntungan atau kerugiannya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu mencari informasi atau menghitung total biaya rata-rata atau average variable cost dan juga biaya marginal atau MC, marginal cost. Nah, tadi untuk menghitung marginal cost itu sama ya, yaitu turunan dari total cost. Jadi di sini turunan dari total cost yang diturunkannya itu adalah Ki. Jadi karena 50 tidak ada variabelnya, maka 50-nya hilang. Selanjutnya ada plus 40 Ki. Nah, 40 Ki karena nggak ada pangkatnya, jadi Ki-nya hilang. Min 6 Ki kuadrat. Berarti kalau misalkan diturunkan, ini kalau dijabarin itu 6 dikali 2 Ki pangkat 2 dikurangi 1. Didapatlah min 12 Ki. Ditambah 0,5 dikali 3 Ki pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 1,5 Ki pangkat 2. Jadi hasil turunannya MC ini sama dengan 40 min 12 Ki ditambah 1,5 Ki kuadrat. Setelah itu baru kita menghitung average variable cost. Nah, di sini rumusnya yaitu total variable cost dibagi dengan Ki. Untuk tahu variable cost-nya itu yang mana, kita lihat di TC. Nah, di sini yang TC itu kan sama dengan TFC atau total fixed cost ditambah TVC. Nah, di sini yang enggak ada variabelnya itu yaitu 50. Nah, berarti dia itu adalah TFC-nya atau fixed cost-nya. Nah, di sini yang variabelnya itu yang ada variabelnya Ki ini. Jadi TFC sama dengan 40 Ki min 6 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki pangkat 3 dibagi dengan Ki. Nah, di sini kita tinggal bagi aja sama Ki-nya. 40 Ki dibagi Ki 40, lalu min 6 Ki kuadrat dibagi Ki min 6 Ki ditambah 0,5 Ki pangkat 3 dibagi Ki 0,5 Ki pangkat 2. Jadi average cost-nya yaitu 40 min 6 Ki tambah 0,5 Ki kuadrat. Selanjutnya AFC sama dengan min C per 2D sama dengan min kali min 6 dibagi 2 kali 0,5 sama dengan 6. Nah, CD ini tuh yaitu kita bisa lihat ya di tadi di di persamaan TC 50 itu sebagai A, 40 itu sebagai B, lalu min 6 ini dia sebagai C dan 0,5 itu dia sebagai D. Didapatlah hasilnya 6 ini. Lalu kita masukkan 6 itu ke persamaan yang tadi yang AFC. 40 min 6 Ki ditambah 0,5 Ki kuadrat sama dengan 40 min 6 kali 6 ditambah 0,6 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 40 min 36 ditambah 18 sama dengan $22 per alat. Nah, di sini baru kita dapat menyimpulkan. Nah, karena P itu lebih besar dari AVC atau 40 itu lebih besar dari 22, maka PT Azeli ini dapat melanjutkan produksinya.
Karena perusahaan melanjutkan produksi, maka kita harus cari tahu apakah akan mendapat laba atau rugi. Pertama, kita hitung dulu tingkat produksi alat pemanas air per harinya. Caranya P sama dengan MC. 40 sama dengan 40 min 12 Ki ditambah 1,5 Ki pangkat 3. Nah, ini kita tinggal pindah ruasin yang 40-nya. Jadi 40 dikurangi 40 sama dengan 0. 0 sama dengan min 12 Ki ditambah 1,5 Ki kuadrat. Nah, ini nggak diapa-apain ya, karena yang satu itu ada pangkatnya, yang satu enggak. Jadi mereka berbeda. Nah, setelah itu kita cari Ki-nya. Di sini kita keluarkan Ki yang Ki kuadrat itu. Nah, jadi 1,5 Ki kurang 12 dikali Ki sama dengan 0. Untuk Ki 1-nya 0. Lalu Q2 yaitu 1,5 Q2 sama dengan 12. Nah, Q2 sama dengan 8 alat per hari. Setelah itu kita kita hitung TC-nya. Untuk menghitung TC kan udah ada ya di soal. Nah, Q-nya itu kita ganti dengan angka 8. Karena udah diketahui kan Q-nya itu 8 alat per harinya. Nah, didapatlah TC-nya yaitu 242. Baru kita hitung rata-rata dari TC itu, sama dengan TC dibagi Ki. Jadi 242 dibagi 8 sama dengan 30,25. Nah, di sini P itu lebih besar dari ATC atau $40 lebih besar dari 30,25. Artinya akan laba jika dilanjutkan produksi. Untuk menghitung laba sama dengan P dikali Q dikurangi TC sama dengan 40 kali 8 dikurangi 242 sama dengan $78 per hari. Jadi laba yang akan diperoleh PT Azali jika melanjutkan produksinya adalah $78 per hari. Nah, di sini mohon diingat ya, kalau misalkan kita melanjutkan usaha atau produksi, itu akan ada dua kemungkinan, kita laba atau rugi. Nah, kalau misalkan laba, dia harganya berarti harus lebih besar dari average total cost. Kalau misalkan kita akan rugi, itu harganya itu biasanya lebih kecil dari average total cost. Nah, dari situlah kita akan tahu apakah ketika kita melanjutkan itu kita mendapat laba atau rugi. Terakhir nomor 5 mengenai multiframe, di mana di sini ada Casio mempunyai 2 pabrik, yaitu di Jawa dan di Sumatera. Total pengeluaran untuk Pulau Jawa yaitu 10 ditambah 28 Ki tambah 2 Ki kuadrat. Dan untuk Pulau Sumatera, TC sama dengan 10 ditambah 16 Ki ditambah Ki kuadrat. Berdasarkan survei pasar, permintaan kalkulator kedua pulau itu per harinya 2 Ki sama dengan 100 min 2P. Kita mencari berapa penjualan kalkulator di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera, serta berapa laba per harinya. Di sini diibaratkan J itu Jawa, S itu Sumatera. Untuk TC-nya tadi udah ya, udah kayak di soal. Nah, terus kita cari total permintaan untuk melihat total pendapatannya. Nah, di sini total permintaannya itu adalah 2 Ki sama dengan 100 min 2P. Nah, untuk menghitung total pendapatan itu kan P dikali Ki. Nah, dari sini kita cari P-nya itu berapa. Nah, di sini 2 Ki sama dengan 100 min 2P. Kita pindah ruas min 2P ini ke kanan. Jadi 2P sama dengan 100, 2 Ki-nya kita pindah ruas. Karena tadinya positif, kita berarti jadi negatif. Jadi 100 min 2 Ki. Didapatlah P-nya sama dengan 50 min Ki. Setelah diketahui P-nya, kita dapat menghitung total pendapatan. Di sini TR sama dengan P dikali Ki sama dengan 50 dikurangi Ki dikali dengan Ki. Sama dengan 50 Ki min Ki kuadrat. Setelah itu, kita lanjutkan menghitung marginal return atau MR. MRT sama dengan fungsi turunan dari TR tadi. Nah, yang diturunkan itu adalah Ki-nya. Jadi, 50 Ki ketika diturunkan menjadi 50, Ki kuadrat diturunkan menjadi 2 Ki. Setelah itu, kita mencari marginal cost atau MC setiap pabriknya. Untuk Pulau Jawa, di sini fungsi turunan dari TCJ-nya dan diturunkan itu yaitu Ki-nya.
Didapatlah hasilnya yaitu 28 ditambah 4 Ki. Nah, di sini kita mencari Ki-J-nya itu berapa. Nah, kita tinggal main pindah ruas. 4 Ki-J sama dengan min 28. Yang 28 tadi itu kita pindah ruasin ke kiri. Nah, kita tambahin sama MCJ. Jadi, Ki-J sama dengan min 28 dibagi 4 min 7 ditambah 1 dibagi 4 itu 0,25 MCJ. Selanjutnya untuk Pulau Sumatera juga sama. MCS sama dengan fungsi turunan dari TCS, yaitu Ki-nya yang diturunkan, didapat 16 ditambah 2 Ki. Nah, di sini kita cari Ki-nya lagi dengan main pindah ruas. Didapatlah Ki-S-nya yaitu min 8 ditambah 0,5 MCS. Setelah itu, kita mencari semua produksi di seluruh pabrik dengan cara Ki-T sama dengan Ki-J ditambah Ki-S. Ki-J-nya tadi udah diketahui ya, Ki-J-nya min 7 ditambah 0,25 MCJ ditambah Ki-S-nya min 8 ditambah 0,5 MCS. Di sini kita hitung yang sama. Nah, di sini ada min 7 dan min 8. Kita berarti min 7 dengan min 8 berarti jadi min 15 ditambah 0,25 tambah 0,5 MC jadi 0,75. Nah, di sini 0,75 MCT sama dengan 15 tambah Ki-T. Didapat MCT-nya yaitu 20 ditambah 1,33 Ki-T. Nah, setelah itu kita hitung tingkat produksinya. Rumusnya MRT sama dengan MCT. MRT-nya tadi yaitu 50 min 2 Ki sama dengan MCT-nya 20 ditambah 1,33 Ki-T. Sama dengan 30 sama dengan 3,33 Ki-T. Didapatlah Ki-T-nya itu adalah 9. Baru kita cari harga produksinya. Nah, tadi kan untuk P-nya itu 50 min Ki. Ki-nya ini kita ganti dengan 9. Jadi 50 dikurangi 9 sama dengan P-nya 41. Setelah diketahui seluruh produksi pabrik, nah kita mencari produksi dari masing-masing pabriknya. Di sini MCT sama dengan 20 ditambah 1,33 Ki-T sama dengan Ki-T-nya itu kita ganti sama 9. Jadi 20 ditambah 1,33 kali 9 sama dengan 31,97. Kalau misalkan kita bulatkan menjadi 32 pieces per hari. Nah, itu untuk total. Kalau misalkan sekarang kita cari produksi dari Pulau Jawa. Di sini MCJ sama dengan 28 ditambah 4 Ki-J. Tadi diketahui MCJ-nya itu 32 sama dengan 28 tambah 4 Ki-J. Nah, 28 ini kita pindahkan ke kiri berarti jadi 32 dikurangi 28 hasilnya 4 sama dengan 4 Ki-J. Nah, 4 dibagi 4 menjadi Ki-J-nya itu 1. Setelah itu untuk produksi di Sumatera itu MCS sama dengan 16 tambah 2 Ki-S. Nah, MC-nya tadi itu 32 sama dengan 16 ditambah 2 Ki-S. Kita pindah ruaskan jadi 32 kurangi 16 itu 16 sama dengan 2 Ki-S. Nah, Ki-S-nya berarti 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Nah, itu untuk produksi masing-masing pulaunya. Setelah itu kita menghitung total biaya dari masing-masing pabrik. Kan udah diketahui nih setiap Ki-nya berapa. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya. Tadi kan berarti karena mencari total biaya berarti TCJ sama dengan 10 ditambah 28 dikali Ki-nya itu, Ki-J-nya itu 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan $40 per hari. Untuk TCS 10 ditambah 16 kali 8 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan $202 per hari. Barulah kita mencari laba dengan rumus P dikali Ki dikurangi TCJ ditambah TCS sama dengan 41 dikali 9 dikurangi 40 ditambah 202. Hasilnya laba yang akan diperoleh yaitu 127 per hari.
Jadi kesimpulannya, penjualan kalkulator di Pulau Jawa adalah $40 per hari dan penjualan di Pulau Sumatera adalah $202 per hari. Dengan laba yang akan diperoleh Casio itu sebesar $127 per hari. Untuk multiframe ini dia langkahnya sama mirip kayak yang di multimarket. Cuman bedanya kalau di multimarket itu kan kita total revenue-nya. Nah, kalau misalkan di multiframe ini TC-nya yang diketahuinya. Kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan langsung di grup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.